Indonesia negeri dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Di jantung kota Surakarta berdiri Masjid Mekkah Mangkunegaran. Saksi bisu perpaduan indah antara sejarah Islam dan tradisi Jawa yang telah terjalin berabad-abad lamanya. Mari kita telusuri jejak harmoni warisan ini. Masjid peninggalan daripada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arimangkunegaran pertama ataupun Raden Mas Said ataupun Pangeran Samudrawuh. Namun sebelumnya bahwa masjid ini kedudukannya dulu, awal pertama kali didirikan oleh Mangkunegaran pertama itu posisinya tidak ada di tempat sekarang ini atau di perjalanan ini, namun tempat ini awal pertama kali didirikan itu berada di Kampung Kauman, Pasar Regi, yaitu kurang lebih tahun sekitar 1755 sampai 1795. Baru setelah Mangkunegaran keempat dilantik menjadi Mangkunegaran keempat, beliau berinisiatif memindahkan masjid yang dulunya terletak di Kampung Kauman, Pasar Regi, oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arimangkunegaran IV itu dipindahkan ke tempat yang sekarang ini. Jadi dipindahkan ke tempat yang sekarang ini sekitar tahun 1878. Islam masuk ke Jawa melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama yang bijaksana. Akulturasi budaya lokal yang ada di Jawa berlangsung dengan damai dan menghasilkan corak-corak Islam yang sangat unik. Di Surakarta, perkembangan Islam tak luput dari peran kerajaan-kerajaan termasuk cikal bakal Mangkunegaraan yang turut mewarnai kebudayaan sosial dan budaya masyarakat. Karena ini sebagai cagar budaya dan juga tidak tetap kita mengikuti adat istiadat yang berlaku di Pura Mangkunegaran Surakarta, sehingga masjid ini tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat adat dari Mangkunegaran sampai sekarang. Jadi mulai dari adanya kirap, pusaka, kita tetap menghormati beliau. Cuma acaranya kalau di keraton itu kirap pusaka, kita adanya majelis zikir, jadi kita terus adanya malam sadranaan, ini juga kita tetap mengikuti adat istiadat di sana, cuma caranya berbeda. Kemudian nuansa kejawennya dengan nuansa Islamnya kita ada berbeda kalau di Mangkunegaran, karena di tradisi Jawanya ini masih kental. Tapi kalau di sini sudah disesuaikan dengan sedikit demi sedikit dengan syariat Islam, dan artian ya panjang itu tidak bertentangan dengan sunnah Al-Quran dan sunnah, itu kita tetap mengikutinya. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Arsitekturnya yang unik memadukan gaya Jawa klasik dengan sentuhan Islam. Perhatikan detail ukiran, kaligrafi, dan tata ruang yang memiliki makna filosofis tersendiri. Suasana khusyuk saat ibadah dan kehangatan interaksi antar jamaah menjadi daya tarik tersendiri. Alasan dipindahnya ke sini yaitu satu, untuk mendekatkan para jamaah, para senton dalam keluarga besar Mangkunegaran itu begitu, kalau sholat jamaah ini lebih dekat daripada dari keraton itu ke Pasar Gian. Acaranya juga lumayan, tapi kalau di sini kan hanya jalan ya yang, dan pada waktu itu kan belum seramai ini ya lalu lintasnya, jadi masih jadi untuk tujuannya adalah untuk mendekatkan para abdi dalam dan senton dalam itu melakukan sholat jamaah di masjid yang lebih dekat daripada yang lain. Di samping itu juga untuk mengontrol Pak Mangkunegaran itu kepada abdi dalam siapa-siapa saja yang melaksanakan ibadah di masjid. Di balik kemegahan Masjid Mangkunegaran terdapat kisah-kisah inspiratif tentang dedikasi, toleransi, dan semangat gotong royong.
Masjid Al-Wusta, nah, ini memang sebelum diberi nama Al-Wusta, ini namanya Masjid Puro Mangkunegaran. Nah, namun setelah merdeka Indonesia itu berdiri, maka setelah kerajaan ataupun Mangkunegaran ini sudah tidak punya otoritas dalam pemerintahan, akhirnya diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu lewat Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. Nah, karena belum punya nama, akhirnya oleh Punggawa Mangkunegaran atau penghulu Mangkunegaran Surakarta yang bernama Mbah Kyai Haji Imam Rosyidi tahun 1949 setelah Indonesia itu merdeka. Nah, masjid ini tidak dinamakan Masjid Puro Mangkunegaran, tetapi diganti dengan Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta. Maksudnya Al-Wusta adalah secara geografis letaknya di tengah-tengah kota Surakarta. Jadi di pusatnya di kota Surakarta. Karena juga ada ada kota Barat, ada Solo Utara, ada Solo Selatan, dan Solo Timur. Ini ada. Artinya berarti ini ada Al-Wusta maknanya tengah. Nah, yang kedua, Al-Wusta di sini dibandingkan dengan Masjid Agung Surakarta, baik luas tanahnya maupun luas bangunannya ini lebih kecil dibandingkan dengan Masjid Agung Surakarta. Tetapi dibandingkan dengan Masjid Al-Fatih Kepatihan, ini Masjid Al-Wusta ini lebih besar dan lebih luas, baik tanah maupun bangunannya, dan dibandingkan dengan Masjid Ki Ageng Nias atau yang ada di Laweyan. Jadi perlu diketahui bahwa Masjid Al-Wusta ini di Solo itu memang ada tipologi masjid. Jadi yang pertama ada masjid bersejarah, masjid negara, dan masjid jami. Masjid sejarah ini adalah masjid di mana masjid-masjid yang ada di kota Surakarta ini didirikan sebelum Indonesia itu berdiri. Ini adalah masjid sejarah. Namun setelah Indonesia itu berdiri, yang tadinya masjid bersejarah itu dikelola oleh pemerintah, ada diulang-ulang kembali, dikelola oleh pemerintah. Ini untuk apa? Untuk secara administrasi ini tetap dikelola oleh pemerintah, baik itu nanti secara renovasi dan lain sebagainya. Dari keempat masjid ini adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah kota sampai sekarang. Akulturasi Islam dan tradisi Jawa yang ada di Masjid Al-Wusta ini berupa karya arsitektur masjid dengan detail atap tumpang yang mirip dengan bangunan Jawa kuno, mihrab dengan ornamen Jawa, dan penggunaan material lokal. Nah, keindahan Islam Jawa itu terletak pada kemampuan dialognya dengan tradisi yang sudah ada. Salah satu contohnya yaitu Masjid Al-Wusta ini dengan arsitektur yang khas. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran adalah pengingat akan kekayaan warisan budaya Indonesia, di mana budaya Jawa dengan Islam dapat hidup secara bersamaan dengan harmonis. Nah, keindahan arsitektur, kekayaan tradisi, dan semangat kebersamaan yang terpancar dari masjid ini adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita untuk terus melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Sekian, terima kasih.